Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Oke, pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan mengenai bab 1 pada matematika wajib kelas 11, yaitu tentang induksi matematika. Adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi dasar pada bab induksi matematika yang pertama yaitu pada KD 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan metode induksi matematika. Yang kedua, untuk KD 4.1, menggunakan metode pembuktian matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang ada, yaitu yang pertama, menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian, dengan induksi matematika dengan benar. Yang kedua yaitu menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian dengan benar. Subbab pada induksi matematika. Ada 3 subbab pada induksi matematika, yaitu yang pertama, notasi sigma, yang kedua, prinsip induksi matematika, dan yang ketiga adalah bentuk penerapan induksi matematika. Sebelum kita membahas tentang induksi matematika, terdapat materi pengantar, yaitu materi tentang notasi sigma. Bagaimana sih notasi sigma? Jadi, notasi sigma itu bentuknya seperti huruf E. Nah, seperti ini. Bentuknya dari notasi sigma. Pengertian dari notasi sigma yaitu suatu notasi yang dipakai untuk menuliskan secara singkat penjumlahan n suku. Agar lebih jelasnya, langsung kita lihat contoh persamaannya. Misalkan terdapat suatu deret bilangan U1 plus U2 plus U3 plus bla 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 plus UN. Kita bisa menyingkatnya dengan menuliskannya ke dalam notasi sigma, yaitu sigma UI, I sama dengan 1 sampai N, yang mana I adalah indeks penjumlahan, N adalah batas atas penjumlahan, dan UI adalah fungsi yang mengandung variabel I, atau UI dapat dikatakan dengan rumusnya. Agar lebih pahamnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan nilai penjumlahan yang dinyatakan dalam notasi sigma berikut. Sigma K kuadrat min 3 untuk K sama dengan 0 sampai 4. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan. Jadi, K kuadrat min 3 itu merupakan sebuah fungsi atau rumus, sehingga nanti kan di sini diketahui batas bawahnya itu adalah 0 dan batas atas adalah 4, sehingga nanti antara angka 0 sampai 4 itu kita masukkan atau kita substitusikan ke huruf K. Biar lebih pahamnya, kita perhatikan yang ada di sini. Jadinya adalah 0 kuadrat min 3 plus 1 kuadrat min 3 plus 2 kuadrat min 3 plus 3 kuadrat min 3 plus 4 kuadrat min 3. Kenapa bisa seperti itu? Jadi angka mulai dari 0 sampai 4 itu kita substitusikan ke persamaan atau ke fungsi K kuadrat min 3, sehingga hasilnya adalah min 3, min 2, plus 1, plus 6, plus 3 sama dengan 15. Jadi kita bisa ketahui bahwa sigma K kuadrat min 3 untuk K sama dengan 0 sampai 4 itu hasilnya adalah 15. Tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana notasi sigma dan seperti apa contohnya. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat notasi sigma. Notasi sigma memiliki 6 sifat. Nah, di sini sudah dijelaskan mulai dari A, B, C, D, E, F. Silakan kalian perhatikan, ada 6 sifat notasi sigma.
Berikutnya akan kita contohkan satu persatu. Akan saya berikan penjelasan contoh yang A bagaimana, contoh yang B bagaimana, dan seterusnya. Sifat notasi sigma yang pertama yaitu sigma C untuk K sama dengan 1 sampai N sama dengan N kali C. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan nilai dari sigma 4 untuk K sama dengan 1 sampai 3. Nah, di sini 3 merupakan N dan 4 merupakan C. Karena berdasarkan sifat 1 itu hasilnya adalah N kali C, sehingga di sini 3 dikalikan dengan 4. Hasil dari sigma 4 untuk K sama dengan 1 sampai 3 adalah 12. Sifat notasi sigma yang kedua yaitu sigma CAK untuk K sama dengan 1 sampai N. Di situ C merupakan konstanta sehingga pada ruas kanan, bisa diperhatikan di ruas kanan, C-nya itu dipindahkan ke depan sigma. Sehingga jadinya C sigma AK untuk K sama dengan 1 sampai N. Nah, mengapa AK-nya tidak dipindah? Karena AK sudah sesuai dengan indeks K, sehingga tempatnya tetap di situ. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai dari sigma 4K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai 5. Nah, 4 itu merupakan konstanta, sehingga 4-nya dipindah ke depan sigma. Jadinya 4 sigma K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai 5. Selanjutnya, 4 dikalikan dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Dari mana 1 kuadrat dan seterusnya? Jadi, 1 kuadrat dan seterusnya itu merupakan substitusi dari K sama dengan 1 sampai 5. Nah, di situ batas bawahnya kan 1, sedangkan batas atasnya 5. Jadi, mulai dari 1 sampai 5 nanti disubstitusikan ke persamaan K kuadrat, sehingga hasilnya seperti yang di dalam kurung. Nah, dihitung kemudian ketemu bahwa sigma 4K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai 5 adalah 220. Untuk sifat yang ketiga yaitu sigma AK plus minus BK untuk K sama dengan 1 sampai N. Nah, jika terdapat notasi sigma seperti itu, nanti hasilnya dijabarkan menjadi dua notasi sigma seperti yang berada di ruas kanan, yaitu sigma AK untuk K sama dengan 1 sampai N plus minus sigma BK untuk K sama dengan 1 sampai N. Nah, misalkan nanti ada AK plus BK plus CK, nanti juga akan dijabarkan menjadi 3. Seperti itu. Nah, langsung saja kita lihat ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari sigma 3K kuadrat plus 2K untuk K sama dengan 1 sampai 4. Penyelesaiannya adalah 3K kuadrat itu merupakan AK dan 2K merupakan BK. Nah, dijabarkan seperti yang berada di ruas kanan. Hasilnya seperti itu. Sigma 3K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai 4 plus sigma 2K untuk K sama dengan 1 sampai 4. Tahap selanjutnya yaitu menghitung masing-masing notasi sigma seperti yang sudah dicontohkan di sifat yang sebelumnya tadi. Ketemu, kita selesaikan, kita substitusikan, hasilnya adalah 110.
Sifat notasi sigma yang keempat, yaitu sigma AK untuk K sama dengan 1 sampai N. Nah, jika ada notasi sigma seperti itu merupakan penjabaran atau hasil dari sigma AK untuk K sama dengan 1 sampai M plus sigma AK untuk K sama dengan M plus 1 sampai N. Nah, sekarang fokus ke ruas kanan. Coba kalian perhatikan yang ruas kanan saja. Di situ ada batas atas M untuk notasi sigma yang kiri dan ada batas bawah K sama dengan M plus 1 untuk notasi sigma yang sebelah kanan. Jadi, batas bawah untuk notasi sigma yang sebelah kanan itu merupakan kelanjutan dari batas atas untuk notasi sigma yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kan M, berarti kelanjutannya yaitu berada di batas bawah, yaitu K sama dengan M plus 1. Langsung saja kita tinjau ke contoh soalnya. Sigma I kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai 3 plus sigma I kuadrat untuk K sama dengan 4 sampai 5. Nah, kita perhatikan itu ada panah yang menunjukkan bahwa notasi sigma yang atas itu sama dengan notasi sigma yang bawah. Maksudnya sama susunannya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat bahwa kita fokus ke ruas yang sebelah kiri. Kita bisa lihat bahwa batas atas untuk bagian kiri itu adalah 3 dan batas bawah untuk bagian kanan itu adalah 4. Nah, batas bawah 4 itu merupakan kelanjutan dari batas atas yang sebelah kiri, sehingga dihasilkan seperti notasi sigma yang berada di ruas kanan, yaitu sigma I kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai 5. Setelah jadi seperti itu, bisa dijabarkan atau dihitung, yaitu 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Nah, itu hasilnya kok bisa seperti itu dari mana? Itu sudah kita bahas di sifat notasi sigma yang sebelumnya. Sehingga di sini tinggal menghitung dan hasilnya ketemu 55. Sifat notasi sigma yang kelima, yaitu sigma AK untuk K sama dengan M sampai N. Nah, di sini kita perhatikan ruas kanan. Di sini batas bawah dan batas atas dikurangi dengan P. P itu merupakan suatu bilangan. Jadi, ketika batas bawah dan batas atas dikurangi dengan P, maka persamaan atau rumusnya yaitu AK ditambah dengan P. Jadi, kebalikannya. Kita perhatikan contoh soal berikut. Sigma K plus 1 untuk K sama dengan 3 sampai 5. Kita operasikan, jadinya seperti di ruas kanan. Sigma K plus 2 plus 1 untuk K sama dengan 3 min 2 sampai 5 min 2. Jadi, perhatikan batas bawah dan batas atas itu dikurangi dengan 2. Sehingga pada persamaannya nanti K ditambah dengan 2. Sudah sesuai. Sehingga hasilnya sigma K plus 3 untuk K sama dengan 1 sampai 3. Nah, sekarang kita bahas untuk sifat notasi sigma yang keenam, yaitu sigma AK untuk K sama dengan M sampai N. Untuk yang sifat kelima tadi, batas bawah dan batas atas dikurangi, sedangkan untuk sifat yang keenam ini, batas bawah dan batas atas ditambah dengan suatu bilangan. Di situ ditambahkan dengan P misalnya. Nah, ketika batas atas dan batas bawahnya ditambah dengan P, maka persamaan AK dikurangi dengan P, sama seperti sifat yang kelima tadi, jadi dibalik. Langsung ke contoh soalnya, yaitu sigma 3 min 2K
untuk K sama dengan 0 sampai 4. Nah, di situ kita perhatikan di ruas yang kanan. Batas bawah dan batas atas ditambah dengan 1. Sehingga ketika batas bawah dan batas atas ditambah dengan 1, maka pada persamaan yang ada K-nya nanti dikurangi dengan 1. Nah, di situ K-nya kan ada di 2K, berarti 2K-1. Hasilnya yaitu sigma 3 min 2K plus 2 untuk K sama dengan 1 sampai 5. Hasilnya sigma 5 min 2K untuk K sama dengan 1 sampai 5. Nah, untuk penjumlahan untuk sifat yang kelima dan keenam tadi itu hampir sama. Jadi yang kelima tadi batas bawah dan batas atasnya dikurangi, sedangkan untuk sifat yang keenam batas bawah dan batas atasnya ditambah. Dan persamaannya nanti kebalikannya. Jadi ketika batas bawah dan batas atas ditambah atau dikurangi, berarti persamaannya adalah dioperasikan sebaliknya. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai subbab notasi sigma pada materi induksi matematika. Untuk pertemuan selanjutnya di part 2 dan part 3 kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa itu induksi matematika dan bagaimana itu induksi matematika. Oleh karena itu, silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.